Di Pekalongan, banyak pelaku UMKM, terutama di sektor batik, yang sukses membangun usahanya. Masing-masing dari mereka pun memiliki kisahnya sendiri. Ada yang memang berasal dari keluarga pebatik, sehingga minat dan ketertarikan akan batik sudah terbentuk sejak dini. Ada juga yang mengawali bisnis batik karena melihat peluang sukses dari sektor ini masih sangat besar. Walaupun tentu aja sukses tidaknya usaha seseorang sangat tergantung dari perjuangan dan konsistensi. Lalu ada juga yang merintis usaha batik karena merasa memiliki bakat dalam seni batik, ditambah pengalaman bertahun-tahun menjadi buruh pembuat batik. Rasa yang kemudian memantikkan kepercayaan diri bahwa ia pun mampu berkarya dan berproduksi dengan menggunakan brand miliknya sendiri. Kisah yang terakhir inilah yang dialami dan dirasakan langsung oleh narasumber peluang kita kali ini. Saiful Bahri, seorang pekerja keras yang sukses mengelola bisnis batik milik sendiri yang ia beri nama Batik Es Tuan. Ya, sebelum memulai bisnisnya, Mas Saiful ini pernah menjadi buruh batik. Dari jerih payahnya tersebut, ia mendapatkan teknik-teknik cara pembuatan batik yang kemudian ia pelajari dan ia kuasai. Sehingga akhirnya ia pun bisa memproduksi sendiri. Setelah modal usaha sudah cukup, ia melepaskan diri dari ikatan pekerjaannya dan memulai usahanya secara mandiri. Tantangan apa saja yang kemudian ia hadapi ketika memutuskan untuk merintis usaha sendiri di tengah ketatnya persaingan? Bagaimana menjaga kepercayaan pembeli sehingga mereka selalu kembali untuk membeli produk-produk Es Tuan? Bersama saya Yaya Ahmad, kita simak perjalanan lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Nama Es Tuan itu diambil dari nama sesepuh daerah sini. Di belakang rumah ada nama Wali Es Tuan. Jadi sebelum ngambil nama Es Tuan itu kami minta izin dulu ke pemilik ponpes, ke Pak Yai, agar bisa nama Es Tuan itu bisa dipakai. Saya pakai ke batik saya, biar berkah. Biar berkah. Kain batik semua, berupa kain, masih kain batik tulis, kemeja pola, kain panjang, kain sarung lendang, kain sarimbit, kain sarung, dan kain hiasan dinding. Hiasan dinding juga. Oke, kain-kain aja. Kain-kain aja kan. Kain semua. Karena kebanyakan batik tulis itu jualnya kain. Karena setiap satu motif biasanya itu satu warna. Satu warna? Satu motif, satu warna. Iya. Kadang kan kalau orang mau beli, suka yang ini, kalau sudah dijahit kan, kok ukurannya nggak pas sih, gitu. Jadinya akhirnya lebih aman di kain. Jadinya. Jadi akhirnya lebih memilih untuk kain aja deh, karena lebih aman. Jadi orang terserah mau bikin apa nanti dengan kain tersebut. Gitu kan? Kalau motif itu sebenarnya kalau kami lihat gambar menarik, ya udah kita tuangkan ke batik gitu. Oh gitu. Jadi lebih ke melihat sesuatu yang memang menarik dan cocok ketika diaplikasikan di kain. Dan kami inovasikan warnanya. Gitu. Oke. Ya. Berarti nggak ada ciri khas dari batik Es Tuan belum sendiri? Ada. Belum ada. Ya, memang dari pewarnaan 3D sama lukis. Kecintaan dalam membuat batik rupanya telah membuat ilmu dan pengalamannya bertambah, terutama dalam hal teknik pewarnaan dan ornamen lukisan. Bersama pendamping setia Durotul Mufidah atau Mbak Fida, sang istri tercinta, mereka bahu-membahu bekerja keras meluaskan pasar usahanya tersebut. Ada tulisannya sendiri, Mbak. Ada rumusnya, itu dicatat di buku. Kalau ada pemesanan lagi, kita buka buku lagi.
yang resepnya sama. Oh gitu. Iya, jadi nggak hilang itu. Nggak hilang iya, ya. ada takarannya. Iya. Artinya untuk warna memang sudah harus dicatat, ya, rumusnya. Karena sebelumnya Mas suami kan memang dulunya buruh batik. Nah, babar itu sih. Babar. Dari itu kan bikin punya orang terus. Lama-lama kan kita mikir kok bikin punya orang terus, kita pengen punya sendiri mandiri gitu ya. Lah. Bikin satu kain tok, 1, 2, 3 kok laku, bikin lagi. Terus ada pemesanan dari luar, kita kan daripada buat orang lain syukur buat sendiri aja. Betul. Mengembangkan punya sendiri aja. Iya. Hampir 7 tahunan. 7 tahun ya? Iya. Udah cukup ya ilmu ini nih. Akhirnya memutuskan untuk saya. Iya. Karena untuk batik tulis kan memang kompetitornya lumayan banyak ya. Kalau untuk batik tulis banyak atau enggak kalau ya, Mbak Fida? Enggak banyak banget. Kalau kalau cap atau printing Okay. baru. Kalau cap baru banyak. Kalau jadi kita ambil peluang yang sekiranya orang nggak ada gitu, kita ada gitu. Oke. Akhirnya ke batik tulis. Ke batik tulis itu. Dengan pemikiran batik tulis kompetitornya belum terlalu banyak. Kalau di Pekalongan kan memang pengusaha batik tulis itu kan hilang, pindah ke cap, ke printing, begitu. Akhirnya itu pasar yang diarah sama batik S1. Iya, benar. Kalau di Pekalongan memang tidak begitu, karena kan Pekalongan kota batik ya, jadi enggak begitu banyak peminat. Malah peminatnya itu di luar kota, di luar kota dan luar pulau. Ya sampai Papua juga, Kalimantan, kebanyakan Sumatera sampai Kalimantan. Kadang tantangannya gini Mbak, kadang di permodalan juga. Kadang juga orang batik sekarang kan sudah tua-tua Mbak, nggak ada penerusnya, SDM-nya itu nggak. Kadang tantangan gitu, kalau ada pemesanan banyak, SDM-nya itu jarang, sudah langka. Ya, gitu aja tantangannya Mbak. Tantangannya cuma di itu aja, pemodalan dan juga SDM untuk batik tulisnya itu. Ibu-ibu yang batik semakin langka. Semakin langka, ya. Ini kan 70 potong ya Pak ya. Ini saya konfirmasikan kepada istri saya dulu ya, biar enaknya gimana. Bu, sini Bu. Saat kami tim peluang berkunjung ke kediaman sekaligus galeri batik S1 milik Mas Saiful yang berlokasi di Banyu Urip Ageng, Gang 4, Kebahan Kidul, Kota Pekalongan, kami disuguhi dengan display batik tulis yang cantik-cantik. Dan display tersebut didominasi dengan produk kain. Untuk spesifikasi produk batik yang mereka buat, mereka emang sengaja hanya memproduksi kain saja. Selain karena permintaan pasar yang tinggi akan kain batik, mereka juga tidak perlu repot untuk memikirkan desain fashion batik yang akan mereka jual. Tinggal kain aja sudah. Tapi yang jelas, kain-kain yang mereka produksi adalah kain batik berkualitas tinggi yang memiliki motif dan corak yang sangat unik dan khas. Saya selalu posting di sosial media, di Instagram, di Facebook. Dari itu memang ada penjualan tuh memang dari sosial media. Jadi waktu dulu satu kain nambah-nambah jadi sekarang seperti ini tuh dari sosial media. Oke, cukup banyak. Sosial media artinya itu sangat berperan penting banget. Banget. Iya. Penting banget. Menurut saya penting banget karena memang saya memasarkan di sosial media. Malah kalau reseller dari Pekalongan itu ngerti kami ya dari sosial media juga.
Selain sosial media kan juga kadang ada orang yang datang langsung. Iya, itu juga dari Facebook, dari Instagram. Iya. Datang langsung ke sini. Gitu. Berarti perannya luar biasa. Iya, banget. Masih saya sendiri. Belum ada admin, belum ada siapa. Jadi apa? Dirijen. Dirijen. Direktur ijen. Jadi handle sendiri. Iya, di handle sendiri, iya. Kalau untuk tampilan postingan konten itu saya memang minta bantuan ke khusus, memang ganti-ganti background apa gitu, memang khusus aku ada. Satu kain, satu konten, satu kain, satu konten. Satu kain, satu konten. Iya. Itu setiap hari harus terus update harus. ya. Ya, kalau ada sol ya udah hapus, ganti lagi, konten lagi begitu. Facebook saya batik tulis asli. Kalau Instagram batik tulis _ S1 759. WhatsApp 0813 2791 6356. Nanya DP-nya berapa dulu? Kalau DP menurut saya 70% aja. Batik S1 sejak didirikan sekitar tahun 2018 memang telah difokuskan untuk hanya memproduksi batik tulis asli dengan kualitas eksklusif. Proses pembuatannya secara manual yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding jenis batik lainnya. Bahkan untuk proses pembuatan satu kain batik tulis di S1, karena semua tahapannya dilakukan secara tradisional alias manual, mampu menghabiskan waktu antara 2 hingga 3 bulan. Saking jelimet dan detailnya. Dan semuanya full tulis, sehingga wajar kalau dibanderol dengan harga yang tinggi. Bagi para pecinta batik, pasti sudah sangat memahami bahwa batik tulis asli sangat-sangat layak untuk dijadikan bahan koleksi. Enggak, karena memang setiap hari saya dapat customer baru begitu dari kalangan middle up itu. Menerima custom nggak sih pesanan? Menerima, tergantung nanti aku dapat customernya, misal aku share foto-foto yang ada di beliau, mau ya sudah, kalau nggak mau pengen motif custom, saya bikinkan seperti itu. Segampang itu. Tapi dianya harus mau nunggu berbulan-bulan begitu. Berbulan-bulannya berapa lama? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Iya. Itu setiap produk pasti hampir 2 bulan. Antara sebulan sampai 2 bulan, ya sebulan setengah lah. Ya, berhubungan dengan SDM juga, tapi memang prosesnya dari kainnya aja harus dicuci dulu, dijemur, terus gambar sketsa dulu. Itu sketsanya aja 5 hari. Sketsa di kertas itu 5 hari, belum japlaknya ke kain. Itu bikin sketsnya aja 5 hari? Iya. Begitu. Ke atas kain juga lama, 3 hari 4 hari. Memang lama. Belum batiknya yang malam, batik malamnya itu nyampe seminggu jadi satu kain, 2 minggu malah jadi satu kain. Lama. Wajar dengan melihat prosesnya demikian ribet, itu sangat wajar ketika satu produk batik tulis S1 itu dihargai dengan harga yang lumayan tinggi juga ya. Iya, karena prosesnya. Karena prosesnya. Saya kalau dari kompetitor itu kan motifnya motif general, kebanyakan dari kompetitor motif general. Kalau aku ambilnya itu motif karakter kayak hewan-hewan ya, terus pewarnaannya juga saya bedakan dari 3D lukis. Itu kompetitor tuh banyak yang nggak ada. Jadi saya fokusnya di situ, dan yang laris juga yang pewarnaan seperti itu. Sudah diatur ya. Kita harus ada value-nya sendiri, harus ada. Jadi berhasil ya. Alhamdulillah. Selama berkarya kurang lebih sudah memasuki tahun ke-5, Batik S1 telah berhasil meluncurkan produk dengan berbagai macam corak. Mbak Vida mengakui bahwa selama ini mereka berusaha konsisten untuk menciptakan banyak inovasi, khususnya yang berkaitan dengan motif corak yang dimunculkan.
Bahkan sekarang ini mereka mulai membuat corak-corak baru yang berlatar belakang kekayaan flora dan fauna Indonesia. Dan tentu saja untuk menciptakan hasil-hasil berkualitas yang mampu menarik minat pecinta batik, mereka harus mengeluarkan effort lebih. Namun ketika hal tersebut ternyata berjalan beriring dengan permintaan yang datang, dengan hasil yang mereka dapatkan, rasa lelah itu pun terbayarkan sudah. Keliling-keliling dalam kontrolan batik ya tuh. Iya. Ya mas mau lakuin kapan ya? Berbeda kayak bu. Betul. Ayo mas pengen ngomong adem. Iya, jadi ini arah panas. Nabi ngenteni anak. Iya, kalau ada juga batik isan. Ya mas, kalau ngenteni kami Bangsol, langsung OTW. Ya. Ini tahap penjaplaan. Iya. Nah. Ini butuh waktu lama ini? Ini 5 hari, Mbak. 5 hari. Iya. Ini motif Papuanan. Oh, motif Iya, Papuanan. pesanan. Pesanan dari sana berarti ya? Pesanan ya. Oke. Nah ini loh yang kalau untuk gambar sendiri memang ada orang yang Iya, khusus ada yang untuk khusus. gambar. Tapi yang bikin kayak gini saya yang ngasih masukan-masukan arahan-arahan gitu. Oke. Jadi untuk gambarnya Mas Saiful Iya. nanti yang mengerjakan Orang lain ya gitu karyawan orangnya gitu, ya. ya. Nggak khawatir, Mbak. Kan sudah obat-obatnya kan beda, orang beda warna, Mbak. Beda racikan juga. Kadang birunya kayak gini. Kadang kita kan punya biru kayak gini, sudah paten kayak gini. Orang lain niru nggak bisa, kadang, ya. Jadi customer sudah percaya sama kita. Iya. Jadi premium ya, eksklusif banget, satu, iya. Satu motif seperti ini biasanya satu permintaan. Satu permintaan. Kecuali kalau pesanan seragam gitu. Oh, bukan pesanan seragam. Iya, gitu juga ya? iya. Kadang 40, kadang 30. Langsung sama semua. Seringnya kartun primissima kayak gini. Ya pemirsa, dalam setiap perjalanan usaha, hampir bisa dipastikan tidak semuanya selalu berjalan sesuai harapan. Kadang mulus, kadang terbentur cukup keras, seperti yang dihadapi oleh Mbak Vida dan Mas Saiful. Kendala utama yang masih dialami adalah keterbatasan modal. Mereka pernah berada di kondisi kesulitan ketika mendapatkan orderan besar karena modal yang mereka miliki sangat terbatas. Untuk mengatasinya, mereka akan memutar otak mencari jalan agar bagaimanapun caranya mereka mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Satu persatu rintangan yang menghadang di jalan mampu mereka singkirkan. Rintangan yang tidak membuat mereka menyerah kalah, tetapi bangkit untuk bertahan dan berkembang. Bikin sketsa, kadang Salah bikin lagi, salah bikin lagi. Kadang orang kan minta yang custom itu ya, Mbak. Kayak gini dong dibikinin nggak sesuai, kurang kayak gini, kurang gini. Kadang kebesaran, kurang kecilan, kayak gitu, terulang-ulang kayak gitu. Itu fase yang paling sulit. Paling sulit, ya. Sering? Iya, kadang kan batik kan kadang ada yang tumpah, kadang batiknya hilang, Mbak. Jadinya kan cacat. Tapi kita kan tetap jualnya jual yang nggak merugi banget lah. Paling bantingan tapi nggak merugi banget. Iya. Jadi ketika pesanan itu ada yang kurang sesuai langsung ditarik produknya. Langsung tarik, iya. Untuk kepercayaan customer juga, iya. Kepercayaan customer. Iya. Jadi mau nggak mau ya seperti Harus kayak gitu, iya. Resiko. Resiko iya. Ya. Biasanya sih kita mengalah kalau customer yang kayak gini, kayak yang rewel kita mengalah, Mbak. Contohnya kalau batik, kadang batiknya nggak sesuai, kita rugiin berapa persen gitu biasanya. Nah, biar customer itu nggak kecewa, kan ada potongan harga, kayak gitu. Dan sejauh ini customer selalu repeat order, repeat order gitu. Balik lagi ke sini, iya. balik lagi. Jadi artinya bahwa mereka puas.
Inovasi terus, selalu inovasi. Enggak, itu terus. Nggak monoton. Nggak monoton, inovasi. Ya, selalu Untuk- inovasi. betul. Inovasi. Kalau saya inovasinya di pewarnaan memang. Oh, malah di pewarnaan ya? Pewarnaan. Oke. Karena umumnya di batik tulis Pekalongan itu kan pewarnaan sogan seperti itu. Oke. Kalau kami memang di pewarnaan cerah, lukis, 3D seperti itu. Oke. Ya berhenti Sama sekali. nyampe 2021 akhir berhenti total. Total Mbak, Total. total. Oke. Posting terus, yang penting posting di sosial media. Entah itu laku, entah itu enggak, yang penting posting. Ikhtiar dulu. Heeh. Selalu gitu. Oke, Wow. dan kembali normal lagi butuh waktu Normal berapa lagi. lama? 4 bulan, 5 bulan. Cukup cepat ya untuk semua Alhamdulillah. usaha? Alhamdulillah, oke. Iya. Oke. Dekranasda membantu mengembangkan usaha ya, nge-branding saya yang tadinya S1 tidak dikenal di Pekalongan, sekarang alhamdulillah pada kenal S1 itu siapa sih gitu. Oke. Itu dari Dekranasda, Itu salah satu dari impact ya? Pemkot. Impact yang didapatkan ketika bergabung dengan Dekranasda. Iya, keuntungannya juga dapat fasilitas free kalau ada pameran. Oh, Iya, oke. banget. Ini berarti udah pernah kemana aja bersama Dekranasda? Ya, pameran? Masih saya kan dalam masuk kota. masih baru gabung. Ya belum setahun lah. Belum ada setahun. Belum ada Sudah setahun. mendapatkan impact bagus ya. Oke, berarti Ya paling ikut di Pekalongan kota sendiri. Belum berani yang keluar kota. Masih nyoba-nyoba dulu. Oke, baik. Tapi semua free. Dan pengaruhnya besar karena dari pameran itu kami dapat pesanan. Penambahan customer ya. Iya. Ya. Kalau memang pengennya ya bikin showroom, pengen punya butik di luar kota juga. Pengennya. Iya. Terutama di Jakarta ya, di kota-kota besar, Surabaya gitu. Karena memang customer itu banyaknya dari Jakarta, Surabaya. Baik. Pengen punya. Ya ngembangin apa yang mereka punya. Maksudnya gini, mereka bisa apa ya kembangin aja. Seperti suami saya, dia mengerti tentang batik tulis, ya udah kita fokus di batik tulis. Iya begitu. Bisa apa? Kembangkan. Kembangkan. Iya. Apalagi itu hobi, ya udah kembangkan aja. Kesuksesan batik S1 bisa dibilang tidak lepas dari dukungan keluarga dan tekad untuk memberikan yang terbaik dalam usahanya. Keberhasilan mereka dalam merintis usaha batik adalah inspirasi bagi banyak orang untuk mengikuti impian mereka sendiri dan menjalani perjalanan yang penuh tantangan menuju kesuksesan. Mereka telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, segalanya adalah mungkin. Batik S1 adalah cerminan dari keberanian, ketekunan, dan kreativitas yang telah menciptakan bisnis yang luar biasa. Demikian pemirsa, pelajaran berharga yang bisa kita petik hari ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk Anda dan membawa Anda satu langkah maju ke depan. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.